Tanganku berhenti saat jemariku menyentuh sesuatu di balik tempat tisu mobil Arjuna. Amplop krem tebal dengan embos emas di sudutnya. Aku tarik perlahan, dan dunia seolah berhenti berputar. Undangan pernikahan. Namanya tercetak jelas di sana. Arjuna Wijaksana. Mempelai pria. Di sebelahnya, nama yang tak pernah kudengar sebelumnya, Kalisha Amara. Tanggal pernikahannya besok malam di Grand Mahkota Hotel. Hotel bintang 5 yang sama tempat kami merayakan anniversary 3 tahun lalu. Dada rasanya sesak. Bukan karena kaget. Aku sudah curiga sejak 2 bulan lalu ketika ponselnya terus bergetar tengah malam dan dia selalu keluar kamar untuk mengangkat. Yang membuatku sulit bernapas adalah betapa bodohnya aku. 7 tahun. 7 tahun aku bertahan di pernikahan ini. 3 tahun terakhir sambil melawan penyakit autoimun yang menggerogoti tubuhku perlahan. Dan ini hadiahnya untukku. Aku baca ulang namanya. Kalisha Amara. Terdengar muda. Terdengar cantik. Tentu saja dia anak direktur perusahaan tempatnya bekerja. Tentu saja pernikahannya di hotel mewah. Sementara pernikahan kami dulu hanya di balai RW dengan tenda putih dan catering sederhana. Tanganku gemetar memegang undangan itu. Aku tunggu air mata keluar. Tapi tidak ada. Mataku kering. Mungkin aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Mungkin tubuhku sudah kehabisan energi setelah bertahun-tahun memaksakan diri terlihat baik-baik saja. Aku dengar suara mesin mobil dari luar pagar. Arjuna pulang. Dalam 3 detik, aku lipat kembali undangan itu. Aku selipkan persis di tempat aku menemukannya, di balik kotak tisu, tersembunyi rapi. Jantungku berdegup kencang tapi tanganku sudah tenang. Aku tutup laci dashboard pelan-pelan. Tidak ada jejak. Tidak ada yang berubah. Pintu mobil terbuka. Arjuna turun dengan tas kerjanya, wajahnya terlihat lelah seperti biasa. Atau mungkin itu hanya akting. Aku tidak tahu lagi mana yang asli dan mana yang palsu dari pria ini. Sayang, kamu lagi ngapain di mobil? Suaranya terdengar santai. Aku angkat kepala dan tersenyum. Senyum yang sudah kulatih bertahun-tahun. Senyum yang menyembunyikan semua luka. Lagi beresin mobil. Berantakan banget, sayang. Besok kan kamu meeting penting, masa mobilnya kotor gini? Dia tertawa kecil. Bahkan mencium keningku sekilas. Makasih ya. Kamu emang istri paling perhatian. Perhatian. Kata itu terasa seperti tamparan. Tapi aku hanya angguk dan berjalan masuk ke rumah lebih dulu. Aku siapkan makan malam kesukaannya. Soto ayam dengan sambal yang dia suka. Aku tata meja makan rapi. Aku panaskan nasi. Aku lakukan semua hal yang kulakukan selama 7 tahun terakhir. Arjuna makan dengan lahap. Dia cerita tentang proyeknya di kantor. Dia bilang minggu depan dia ada bisnis trip ke Surabaya. Aku dengarkan sambil sesekali mengangguk. Dia tidak tahu aku sudah berhenti percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya sejak sebulan lalu. Karena sejak 2 bulan lalu, ponselnya sudah ada aplikasi kecil yang kuinstal tanpa sepengetahuannya. Aplikasi yang merekam semua percakapan. Semua chat. Semua panggilan. Termasuk percakapan mesranya dengan Kalisha setiap malam. Termasuk rencana pernikahan mereka yang dia atur dengan teliti. Termasuk cara dia merencanakan untuk memberitahuku setelah pernikahan itu selesai. Setelah selesai. Bukan sebelum.
Dia bahkan tidak menghargaiku cukup untuk jujur. "Kamu kenapa diam aja?" tanya Arjuna, menyadarkanku dari lamunan. Aku kembali tersenyum. "Capek aja hari ini. Obatnya bikin pusing." Wajahnya langsung berubah khawatir. "Atau itu juga akting? Istirahat yang cukup ya. Jangan maksain diri." Aku angguk. Ironis sekali mendengar nasihat itu dari orang yang akan meninggalkanku besok. Dari orang yang akan menikah lagi sementara aku masih sah jadi istrinya. Dari orang yang mengira aku terlalu lemah untuk melawan balik. Malam itu aku berbaring di samping Arjuna seperti biasa. Dia cepat tertidur. Napasnya teratur. Tenang. Tidak ada beban. Sementara aku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar cepat. Besok malam dia akan menikah lagi. Tapi dia tidak tahu satu hal penting. Aku sudah menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang sudah kurencanakan dengan hati-hati selama 3 bulan terakhir sejak kecurigaanku mulai terkonfirmasi. Bukan rencana untuk menangis dan memohon. Bukan rencana untuk menghajar wanita itu atau membuat drama murahan. Aku punya rencana yang jauh lebih berbahaya. Rencana yang akan membuat dia kehilangan segalanya, sama seperti dia membuatku kehilangan kepercayaan, cinta, dan 7 tahun hidupku. Dan yang terpenting, dia tidak akan tahu apa yang menghantamnya sampai semuanya terlambat. Besok malam, pesta pernikahannya akan dimulai. Tapi yang akan berakhir bukan hanya pernikahan kami. Yang akan berakhir adalah seluruh kehidupan yang dia bangun di atas kebohongan. Aku tutup mata dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, besok adalah hari di mana keadilan akan berbicara. Dan kali ini, bukan dia yang memegang kendali. Pagi itu aku bangun jam 5. Arjuna masih tidur pulas. Aku keluar rumah tanpa pamit, membawa tas dan 1 map biru yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Kantor notaris Bulastari buka jam 8. Aku sudah duduk di ruang tunggu jam 7:15 menit. "Ibu Maheswari, silakan masuk." Aku ikuti asistennya ke ruangan dengan meja kayu besar. Bulastari, notaris berambut putih dengan kacamata tebal, sudah duduk di sana. Di hadapannya, tumpukan dokumen rapi. "Baik, kita mulai inventarisasi aset," katanya sambil membuka file pertama. Dia baca satu persatu. Rumah di Cilandak atas nama Maheswari Kinanti. Bukan Arjuna Wijaksana. Rumah yang selama 7 tahun Arjuna banggakan pada teman-temannya sebagai hasil kerja kerasnya. Padahal itu warisan dari almarhum ibuku. Dia cuma pinjam 100 juta untuk renovasi dapur dan kamar. Uangnya tidak pernah kembali. Sertifikat asli ada di sini. Aku serahkan amplop coklat. Bulastari periksa dengan teliti. Matanya sedikit melebar. "Nilai pasar rumah ini sekarang mencapai 4.500.000.000, Bu." Aku hanya angguk. Arjuna tidak pernah tahu nilai sebenarnya. Dia kira rumah ini cuma 2 miliar. Karena aku tidak pernah memberitahu. Dokumen kedua. Deposito atas nama PT Kinara Digital Sejahtera. Perusahaanku. Yang Arjuna kira hanya bisnis online kecil-kecilan jualan skincare. Yang dia remehkan setiap kali aku cerita omset bulanan. Yang dia tertawakan saat aku bilang mau expand ke marketplace lain. Total dana dalam deposito ini, 850 juta rupiah. Suara Bulastari naik sedikit. Benar. Dan ini saham di 3 perusahaan startup? Valuasinya mencapai 1,2 miliar.
Investasi sejak 3 tahun lalu. Sebelum aku sakit, wajah Bu Lastari berubah. Dari profesional menjadi sedikit kagum. Atau mungkin itu hanya imajinasiku. Tapi ekspresinya jelas berbeda. Dia kira aku datang sebagai istri yang akan ditinggalkan dengan tangan kosong. Ternyata justru sebaliknya. Ibu Maheswari, boleh saya tahu, suami ibu tahu tentang semua aset ini? Aku tersenyum tipis. Dia tahu aku punya bisnis. Tapi dia tidak pernah tanya seberapa besar. Dan aku tidak pernah cerita. Selama 7 tahun, aku biarkan Arjuna mengontrol keuangan rumah tangga. Dia yang bayar listrik, air, belanja bulanan. Dari gajinya yang dia bangga-banggakan setiap bulan. Sementara setiap rupiah yang kuhasilkan dari bisnis, aku simpan. Aku investasikan. Aku kembangkan. Diam-diam. Ketika dia pulang membawa tas branded baru, aku diam. Ketika dia ganti jam tangan dengan yang lebih mahal, aku tidak protes. Ketika dia bilang gajinya habis untuk cicilan mobil sportnya, aku cuma angguk dan masak mie instan untuk makan malam. Dia kira aku tidak punya apa-apa. Dia kira aku bergantung padanya sepenuhnya. Kebodohan terbesarnya adalah meremehkanku. Dokumen pembagian harta sudah siap. Bu Lastari geser kertas di hadapanku. Mengingat sertifikat rumah atas nama ibu, deposito atas nama perusahaan ibu, dan tidak ada harta gonogini yang terdaftar bersama, maka secara hukum dia tidak berhak atas apapun. Aku potong kalimatnya. Saya tahu. Pena rasanya berat di tangan. Tapi aku tanda tangani setiap halaman tanpa ragu. 10 dokumen. 14 tanda tangan. 1 cap jempol. Selesai. Satu lagi, Bu Lastari, aku keluarkan flash disk dari tas. Ini rekaman percakapan suami saya dengan wanita lain. Dan bukti transfer uang dari rekening bersama kami ke rekening pribadi dia, yang kemudian dia gunakan untuk keperluan wanita tersebut. Wajah notaris itu berubah serius. Dia colok flash disk ke laptopnya. 5 menit kemudian, dia lepas kacamatanya dan pijit pangkal hidung. Ibu, ini bisa dijadikan bukti kuat untuk gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penyalahgunaan harta bersama. Saya tahu. Makanya saya simpan. Aku berdiri. Sudah jam 11 siang. Pernikahan Arjuna mulai jam 7 malam. Masih ada 8 jam. Cukup untuk langkah selanjutnya. Sebelum keluar, aku buka ponsel. Scroll kontak. Berhenti di satu nama, Rendra Mahesa. Teman kuliah dulu. Sekarang pengacara terkenal yang menangani kasus-kasus perceraian high profile di Jakarta. Aku ketik pesan singkat. Ren, kamu sibuk malam ini? Aku butuh kamu hadir di satu acara. Bawa semua dokumen yang tadi aku kirim. Pakai jas terbaikmu. Kita akan ke pesta pernikahan. Balasannya datang 3 menit kemudian. Pernikahan siapa? Aku tersenyum sambil mengetik. Suamiku. Ponsel bergetar lagi. Panggilan masuk dari Rendra. Aku angkat. Maheswari, kamu serius? Sangat serius. Grand Mahkota Hotel. Jam 7 malam. Kamu datang sebagai tamu VIP. Aku sudah atur semuanya. Tapi, percaya saja padaku, Ren. Malam ini akan jadi malam yang tidak akan pernah dilupakan siapapun yang hadir di sana. Termasuk suamiku. Aku tutup telepon sebelum dia sempat bertanya lebih banyak. Di tangan kiri,
Map biru berisi semua dokumen legal. Di tangan kanan, ponsel dengan semua bukti digital. Dan di dalam tasku, satu undangan pernikahan yang aku ambil tadi pagi dari laci mobil Arjuna. Undangan yang akan kugunakan untuk masuk ke pesta itu. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai tamu yang akan membawa kehancuran. Aku turun dari taksi online jam 7:10. Gaun hitam panjang dengan belahan samping, heels 10 cm, rambut disanggul tinggi. Makeup sempurna. Anting berlian kecil yang kubeli sendiri bulan lalu. Pintu ballroom Grand Mahkota Hotel sudah ramai. Tamu berdatangan dengan undangan di tangan. Aku berjalan masuk dengan kepala tegak. Resepsionis memeriksa daftar tamu. Nama ibu? Kinanti. Maheswari Kinanti. Jari dia scroll layar tablet. Berhenti. Oh, Ibu Kinanti dari PT Kinara Digital. Tamu VIP dari pihak keluarga mempelai wanita. Silakan langsung ke meja nomor 3 di depan, Bu. Aku tersenyum dan masuk. Ballroom dihias dengan bunga putih dan emas. Lampu kristal besar di langit-langit. Panggung megah dengan backdrop nama Arjuna dan Kalisha dalam huruf emas berkilau. Ratusan tamu sudah memenuhi kursi. Semua berpakaian formal. Aku berjalan ke meja nomor 3. Tepat di depan panggung. Posisi terbaik untuk melihat segalanya. Ibu Kinanti, akhirnya kita bertemu langsung. Seorang pria tinggi besar berjas abu-abu gelap menghampiriku. Wajahnya familiar. Pak Widura, Direktur Utama PT Arsana Pratama. Klien terbesar perusahaanku yang memberikan kontrak digital marketing senilai 600 juta per tahun. Pak Widura, terima kasih atas undangannya. Aku jabat tangannya dengan senyum profesional. Tidak, terima kasih Ibu yang sudah mau datang. Hari spesial anak saya jadi lebih bermakna dengan kehadiran mitra bisnis terpenting kami. Mitra bisnis terpenting. Dia tidak tahu aku istri dari calon menantunya. Karena selama 2 tahun berbisnis dengannya, aku selalu menggunakan nama gadis ibuku. Maheswari Kinanti. Bukan Maheswari Wijaksana. Dan kami hanya bertemu virtual lewat video call atau email. Ini pertemuan langsung pertama kami. Ayo, saya kenalkan dengan keluarga. Pak Widura membimbingku ke sekelompok orang di dekat panggung. Di sana berdiri seorang wanita cantik berbalut kebaya putih gading. Kalisha Amara. Mempelai wanita. Wajahnya halus, makeup flawless, mahkota kecil di rambutnya. Sempurna. Di sampingnya, berdiri Arjuna dengan jas hitam dan dasi kupu-kupu emas. Mataku bertemu mata Arjuna. Wajahnya langsung pucat. Seluruh warna di mukanya lenyap dalam 1 detik. Mulutnya terbuka sedikit. Matanya melebar. Dia berdiri kaku seperti patung. Aku rasakan sesuatu mengalir di dalam tubuhku. Bukan dendam. Bukan kepuasan. Tapi kekuatan. Kekuatan yang tidak pernah kusangka kumiliki. Kalisha sayang, ini Ibu Maheswari Kinanti. Direktur PT Kinara Digital, mitra bisnis Papa yang paling sukses. Pak Widura memperkenalkanku dengan bangga. Kalisha mengulurkan tangan dengan senyum lebar. Wah, senang sekali bisa bertemu, Bu. Papa sering cerita tentang kesuksesan perusahaan Ibu. Aku jabat tangannya. Lembut. Dingin. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu wanita yang dia jabat tangannya adalah istri sah pria di sampingnya. Terima kasih, Kalisha.
Selamat ya untuk pernikahanmu, ucapku dengan nada ramah. Lalu aku alihkan pandangan ke Arjuna, suamiku, yang sekarang berkeringat dingin meski AC ballroom menyala penuh. Dan ini pasti calon suamimu, aku ulurkan tangan. Arjuna tidak bergerak. Pak Widura menepuk bahunya. Arjuna, apa kamu tidak mau bersalaman dengan mitra bisnis Papa? Terpaksa dia mengulurkan tangan. Tangannya basah. Gemetar sedikit saat menjabat tanganku. Dia coba tersenyum tapi gagal total. Lebih mirip menyeringai kesakitan. Senang bertemu Anda, Bu Kinanti, suaranya serak. Aku pegang tangannya lebih lama dari seharusnya. Lalu aku dekati telinganya, berbisik sangat pelan sehingga hanya dia yang mendengar. Nikmati pesta ini, sayang. Ini yang terakhir. Tubuhnya menegang. Aku lepaskan jabatan tangan dan mundur selangkah, kembali tersenyum pada Pak Widura dan Kalisya seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Kinanti, silakan duduk dulu. Acara akan segera dimulai. Pak Widura menunjuk meja nomor 3. Aku berjalan ke kursi dan duduk dengan anggun. Dari posisiku, aku bisa melihat Arjuna berbisik cepat pada Kalisya. Wajah Kalisya masih ceria, mengangguk-angguk, lalu mereka berdua berjalan ke belakang panggung untuk persiapan. 10 menit kemudian, musik lembut mulai mengalun. Tamu-tamu duduk rapi. Master of Ceremony naik ke panggung dengan senyum lebar dan mikrofon di tangan. Selamat malam, hadirin yang kami hormati. Acara dimulai. Doa pembuka. Sambutan dari keluarga. Video prewedding yang diputar di layar besar. Aku tonton semuanya dengan wajah datar. Di video itu, Arjuna dan Kalisya tertawa bahagia di pantai, di gunung, di kafe. Mesra. Tanpa beban. Kursi di sampingku masih kosong. Rendra belum datang. Aku cek ponsel. Pesan darinya masuk 5 menit lalu. Macet. 10 menit lagi sampai. Aku balas. Santai. Acara masih panjang. Mempelai mulai masuk. Kalisya berjalan dari pintu ballroom diiringi ayahnya. Gaun pengantinnya putih dengan ekor panjang. Semua tamu berdiri. Kamera menyorot. Fotografer sibuk mengambil gambar. Arjuna berdiri di ujung altar dekoratif. Menunggu. Tangannya terkepal di samping tubuh. Dari sini pun aku bisa melihat rahangnya mengeras. Kalisya sampai di depannya. Pak Widura menyerahkan tangan anaknya. Mereka berdua naik ke panggung. Berdiri berhadapan. Master of Ceremony mulai membaca rundown acara. Pintu ballroom terbuka. Rendra masuk dengan jas hitam dan dasi merah marun. Dia bawa mat coklat tebal di tangan kanan. Matanya mencari-cari, ketemu dengan mataku, lalu dia berjalan cepat mendekat. Maaf telat, bisiknya sambil duduk di kursi kosong sampingku. Pas waktunya, aku bisik balik. Sebentar lagi. Di panggung, prosesi ijab kabul akan segera dimulai. Arjuna berdiri kaku dengan tangan memegang tangan Kalisya. Senyumnya dipaksakan. Keringatnya makin banyak. Pak Widura duduk di kursi kehormatan tepat di samping panggung. Bangga. Bahagia. Tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit lagi. Aku lirik Rendra. Dia angguk pelan. Mat coklat itu dia letakkan di atas meja. Di dalamnya, semua bukti. Semua dokumen. Semua rekaman.
Semua kebenaran yang akan menghancurkan pesta ini dalam hitungan detik. Aku tarik napas dalam. Waktunya sudah tiba. Penghulu sudah duduk di panggung dengan Al-Quran terbuka di hadapannya. Arjuna dan Kalisya duduk berdampingan, wajah mereka dipenuhi senyum yang kaku. Master of Ceremony mulai membuka sesi ijab kabul. Aku berdiri tiba-tiba. Seluruh ballroom menoleh padaku. Aku berjalan cepat ke meja Pak Widura yang duduk di barisan paling depan. Rendra mengikuti di belakangku dengan mat coklat di tangan. Pak Widura, saya sangat minta maaf mengganggu acara ini. Suaraku terdengar jelas meski tanpa mikrofon. Tapi ada masalah hukum sangat mendesak yang menyangkut calon menantu Bapak. Wajah Pak Widura berubah bingung. Masalah hukum? Apa maksud Ibu? Biarkan pengacara saya yang menjelaskan. Pak Widura menatap Rendra, lalu menatapku, lalu mengangguk pelan. Dia berdiri dan berbisik pada Master of Ceremony. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada kami. Silakan, Pak Widura memberi isyarat. Rendra naik ke panggung dengan langkah pasti. Dia buka mat coklatnya dan keluarkan beberapa lembar dokumen. Arjuna masih duduk di kursi pengantin, wajahnya seputih kertas. Selamat malam, hadirin. Rendra bicara dengan suara tegas lewat mikrofon yang diserahkan Master of Ceremony. Nama saya Rendra Mahesa, pengacara dari kantor hukum Mahesa and Partners. Saya datang atas permintaan klien saya untuk menyampaikan beberapa fakta penting. Bisikan mulai terdengar di antara tamu. Kalisya melirik Arjuna dengan alis berkerut. Arjuna tidak berani menatap siapapun. Fakta pertama, Rendra angkat dokumen pertama. Arjuna Wijaksana yang duduk di sini masih terikat pernikahan sah dengan istri pertamanya, Maheswari Kinanti Wijaksana. Tidak ada catatan perceraian di pengadilan agama manapun. Pernikahan yang akan dilaksanakan malam ini secara hukum adalah ilegal dan dapat dipidana. Ballroom langsung gaduh. Tamu-tamu saling berbisik keras. Kalisya berdiri dengan cepat, menatap Arjuna dengan mata membelalak. Apa maksudnya ini? Suaranya nyaring. Arjuna membuka mulut tapi tidak ada suara keluar. Wajahnya merah padam. Tangannya gemetar. Pak Widura sudah berdiri tegak dengan wajah mengeras. Pembuluh darah di pelipisnya berkedut. Arjuna, jelaskan sekarang. Pak Widura, ini semua salah paham. Belum selesai, Rendra memotong. Fakta kedua. 3 bulan yang lalu, Arjuna Wijaksana mengajukan pinjaman korporat dari PT Arsana Pratama senilai 1.500.000.000 rupiah menggunakan dokumen kepemilikan rumah dan aset investasi sebagai jaminan. Pak Widura mengangguk. Benar. Pinjaman itu untuk ekspansi proyeknya. Masalahnya, Rendra angkat dokumen lain. Rumah dan semua aset yang dia klaim sebagai jaminan itu bukan miliknya. Semuanya atas nama Maheswari Kinanti, istrinya, yang duduk tepat di sana. Rendra tunjuk ke arahku. Ratusan pasang mata menoleh serentak. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Jantungku berdebar keras tapi kakiku stabil. Aku berjalan ke depan, naik ke panggung, berdiri di samping Rendra. Selamat malam semua, kataku pelan ke mikrofon. Nama saya Maheswari Kinanti Wijaksana. Istri sah Arjuna Wijaksana. Dan ya, semua yang dikatakan pengacara saya adalah benar. Kalisya mundur selangkah. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Air matanya mulai menggenang. Kamu istrinya. Aku menatapnya langsung. 7 tahun menikah.
Tidak pernah cerai. Tidak pernah pisah resmi. Hanya dia yang memutuskan menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Suara gaduh makin keras. Beberapa tamu mulai berdiri. Kamera fotografer masih menyala, merekam semua momen ini. Pak Widura naik ke panggung dengan wajah sangat marah. Arjuna, kamu menipu keluarga kami? Arjuna akhirnya berdiri. Tubuhnya bergetar. Pak Widura, saya bisa jelaskan. Belum selesai, aku memotong. Aku ambil flash disk dari tasku dan serahkan pada Rendra. Dia colokkan ke laptop yang ada di meja samping panggung untuk presentasi tadi. Layar besar di belakang kami menyala. Yang lebih menarik lagi, suaraku mengeras. Uang pinjaman 1.500.000.000 itu tidak pernah digunakan untuk proyek apapun. Di layar muncul tangkapan layar transfer bank. Tanggal, jumlah, nomor rekening, semuanya jelas terlihat. 500 juta ditransfer untuk DP apartemen di Pondok Indah atas nama Kalisha Amara. 300 juta untuk mobil sport Porsche yang sekarang dia pakai. 200 juta untuk jam tangan dan perhiasan. Sisanya untuk biaya pesta pernikahan malam ini. Kalisha tersentak. Apartemen itu, kamu bilang uang tabunganmu. Arjuna menggeleng cepat. Kalisha, dengar dulu. Uang itu, aku lanjutkan, diambil dari rekening perusahaan PT Arsana Pratama melalui skema manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Arjuna bersama Mas Gunawan, akuntan senior di divisinya. Layar berganti menampilkan chat WhatsApp antara Arjuna dan seseorang bernama Gunawan. Percakapan mereka membahas cara memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi tanpa ketahuan audit. Ada screenshot transfer. Ada foto invoice palsu. Semuanya lengkap. Pak Widura merebut laptop dan membaca layar dengan mata yang makin melebar. Tangannya terkepal keras. Kamu menggelapkan uang perusahaanku? Tidak, Pak, itu bukan. Ini semua bukti asli. Rendra menyerahkan map coklat tebal itu pada Pak Widura. Rekaman percakapan telepon, chat, bukti transfer, laporan keuangan asli versus yang dimanipulasi. Semuanya ada di sini. Pak Widura buka map itu. Dia baca satu persatu dokumen dengan wajah yang makin merah. Napasnya memburu. Tangannya gemetar menahan amarah. Kalisha tiba-tiba melangkah cepat ke Arjuna dan menamparnya keras. Suara tamparan itu bergema di ballroom yang sudah hening total. Kamu pembohong. Kamu bilang kamu sudah cerai. Kamu bilang kamu punya uang sendiri. Semua bohong. Arjuna memegang pipinya yang merah. Air matanya keluar. Kalisha, please, aku sayang sama kamu. Tamparan kedua. Lebih keras. Jangan sentuh aku. Kalisha berteriak sambil menangis. Make-up-nya luntur. Mahkota di rambutnya miring. Gaun putihnya yang indah sekarang terlihat seperti kostum tragedi. Pak Widura turun dari panggung dan berbicara pada seseorang lewat ponselnya. 2 menit kemudian, 3 orang security masuk ke ballroom. Dia tunjuk Arjuna. Amankan dia. Polisi sudah saya hubungi. Ini kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen. Security mendekat. Arjuna mundur. Pak Widura tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Bicarakan di kantor polisi. Pak Widura membentak. Arjuna menatapku. Matanya penuh air mata dan putus asa. Maheswari, please. Aku hanya menatapnya datar. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan.
2 petugas polisi masuk ballroom dengan seragam lengkap. Mereka langsung menghampiri Arjuna yang masih berdiri kaku di panggung. "Saudara Arjuna Wijaksana, Anda harus ikut kami untuk pemeriksaan," kata salah satu petugas dengan nada formal. Arjuna menggeleng cepat. "Tunggu, saya perlu waktu untuk..." Sekarang, petugas itu memotong. Borgol besi dikunci di pergelangan tangannya. Suara klik logam itu terdengar jelas di tengah keheningan ballroom. Arjuna menatap tangannya sendiri dengan wajah tidak percaya. Seperti baru tersadar dari mimpi buruk yang ternyata kenyataan. Tamu-tamu mulai berdiri dan bergerak ke belakang, memberi jalan. Beberapa sudah mengambil ponsel untuk merekam. Kamera fotografer masih menyala, mengabadikan setiap detik kehancuran ini. Kalisha jatuh berlutut di panggung. Tangisannya pecah histeris. Ibunya naik dengan cepat, memeluknya erat. "Sudah sayang, sudah. Kita pulang." "Mama, aku malu. Semua orang lihat." Kalisha berteriak di antara isak tangisnya. Ibunya menatap Pak Widura dengan mata berkaca-kaca. "Pak, ini memalukan sekali untuk keluarga kita." Pak Widura hanya berdiri diam seperti patung batu. Wajahnya keras. Rahangnya mengencang. Dia tidak menjawab siapapun. Tangannya masih memegang map coklat berisi bukti-bukti itu dengan erat. Keluarga Kalisha mulai membawa dia turun dari panggung. Gaun putihnya terseret di lantai ballroom. Mahkotanya sudah lepas. Makeup luntur total. Tangisannya masih terdengar sampai mereka keluar dari pintu utama. Arjuna diseret petugas menuju pintu keluar. Saat melewati kursi tempatku duduk tadi, dia berhenti sejenak. Menatapku dengan mata merah dan basah. "Maheswari, maafkan aku." Aku berdiri tegak. Menatapnya langsung tanpa berkedip. Tidak ada air mata di mataku. Tidak ada gemetar di suaraku. Tidak. Satu kata. Tegas. Final. Petugas menarik Arjuna keluar. Dia masih menoleh ke belakang, masih menatapku, sampai tubuhnya menghilang di balik pintu ballroom. Aku berdiri sendirian di tengah kekacauan itu. Tamu-tamu mulai meninggalkan ballroom dengan wajah shock dan berbisik-bisik. Master of Ceremony sudah turun dari panggung tanpa kata-kata. Penghulu membereskan Al-Qur'annya dengan ekspresi tidak percaya. Dekorasi bunga putih dan emas yang indah sekarang terasa seperti pemandangan kuburan. Kosong. Itu yang kurasakan. Bukan bahagia. Bukan puas. Hanya kosong. Tapi di dalam kekosongan itu ada sesuatu yang lain. Lega. Seperti melepas ransel berat yang sudah kupikul terlalu lama sampai tulang punggungku hampir patah. Aku bisa bernapas lebih dalam. Aku bisa berdiri lebih tegak. Rendra mendekatiku dan menyentuh bahuku pelan. "Kita harus pergi sekarang. Media sudah datang di luar." Aku lirik ke arah pintu utama. Beberapa kamera dan reporter sudah terlihat di lorong. Mereka pasti mendengar keributan dan langsung datang mencari berita. Lewat mana? Pintu belakang. Mobil sudah saya siapkan. Kami berjalan cepat ke arah pintu darurat di belakang panggung. Lewat lorong sempit yang biasa dipakai staf hotel. Keluar ke area parkir belakang yang sepi. Mobil Rendra sudah standby dengan mesin menyala. Aku masuk ke jok belakang. Rendra duduk di depan. Sopirnya langsung menjalankan mobil keluar area hotel lewat jalan alternatif. Di dalam mobil yang hening, Rendra menyerahkan amplop putih tebal padaku. "Ini apa?"
Dokumen cerai. Sudah kamu ajukan 2 minggu lalu lewat kantor saya. Sekarang tinggal menunggu Arjuna menandatangani dari tahanan. Prosesnya akan cepat karena dia dalam posisi sangat lemah secara hukum. Aku buka amplop itu. Puluhan halaman dokumen legal dengan stempel pengadilan. Semua sudah lengkap. Tinggal tanda tangan pihak tergugat. Asetmu semua aman, Rendra lanjut. Rumah tetap atas namamu. Deposito aman. Saham aman. Bahkan Pak Widura sudah menyatakan tidak akan menuntut jaminan pinjaman karena dia tahu itu bukan haknya. Dia akan menuntut Arjuna secara pidana untuk pengembalian uang yang digelapkan. Aku angguk pelan. Kepala terasa ringan tapi juga pusing. Dan satu lagi, Rendra keluarkan dokumen lain. Kamu berhak dapat kompensasi atas kerugian emosional. Aku sudah hitung semuanya. 7 tahun pernikahan, 3 tahun kamu sakit sementara dia berselingkuh, penggunaan asetmu tanpa izin. Total kompensasi yang bisa kamu tuntut sekitar 500 juta. 500 juta. Angka yang seharusnya membuat senang. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Terserah kamu, Ren. Urus saja semuanya. Mobil terus melaju menembus jalanan Jakarta yang ramai. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela. Kehidupan orang lain berjalan normal sementara hidupku baru saja hancur dan dibangun kembali dalam 1 malam. Ponselku bergetar. Puluhan notifikasi masuk. Pesan dari nomor tidak dikenal. Kemungkinan wartawan yang sudah dapat kontakku entah dari mana. Aku matikan ponsel. Kamu mau kemana sekarang? Tanya Rendra. Rumah. Rumah yang atas namaku. Yang selama ini Arjuna kira miliknya. Yang akan kutinggali sendirian mulai malam ini. Pulang. Aku antar sampai depan. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela tanpa fokus. Wajah Arjuna saat diborgol terus muncul di kepala. Tangisan Kalisha. Wajah marah Pak Widura. Bisikan tamu-tamu. Semuanya berputar seperti film yang diputar ulang. Tapi yang paling jelas kuingat adalah wajahku sendiri. Wajahku saat menatap Arjuna dan mengatakan tidak ketika dia meminta maaf. Tidak ada gemetar. Tidak ada ragu. Tidak ada lagi wanita lemah yang dulu selalu mengalah dan memaafkan. Mobil berhenti di depan pagar rumahku. Lampu teras menyala otomatis. Rumah terlihat sepi. Gelap. Kosong. Terima kasih, Ren. Untuk semuanya. Rendra menatapku lewat kaca spion. Kamu kuat, Mahes. Lebih kuat dari yang kamu kira. Aku turun dari mobil dengan amplop dokumen di tangan. Berjalan ke pintu pagar. Membuka kunci. Masuk ke halaman rumahku sendiri. Aku berdiri sejenak di teras, menatap pintu depan yang sudah terbuka. Rumah yang dulu penuh dengan suara kami berdua. Sekarang hanya akan ada suaraku. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, itu terasa benar. 2 minggu berlalu dengan cepat. Aku menghabiskan waktu mengurus perusahaan, meeting dengan klien baru, dan merapikan rumah yang sekarang benar-benar milikku seorang. Tidak ada jejak Arjuna lagi. Semua barangnya sudah kupacking dan kukirim ke alamat ibunya. Suara bel rumah berbunyi pagi itu. Kurir dengan seragam coklat membawa amplop resmi dari kantor pengacara. Untuk Ibu Maheswari Kinanti. Aku tanda tangani bukti terima dan buka amplop itu di ruang tamu. Surat resmi di atas kop kantor hukum yang berbeda dari Rendra.
Pengacara Arjuna. Isinya singkat, permintaan pertemuan antara Arjuna dan aku untuk membahas penyelesaian damai dan kemungkinan rekonsiliasi pernikahan. Rekonsiliasi. Kata itu terasa asing di lidah. Aku baca ulang. Di paragraf terakhir ada kalimat, "Klien kami sangat menyesali kesalahannya dan masih mencintai Anda dengan sepenuh hati. Beliau berharap dapat berbicara langsung untuk meminta maaf dan memulai kembali." Ponselku berdering. "Rendra, kamu sudah terima surat dari pengacara Arjuna?" Tanyanya langsung. "Baru saja." "Jangan dijawab dulu. Aku dapat informasi penting yang perlu kamu tahu." Jantungku berdetak lebih cepat. "Informasi apa?" Kalisha Amara hamil 3 bulan. Dia menuntut Arjuna untuk bertanggung jawab penuh meskipun pernikahan mereka ilegal. Dia minta Arjuna nikahi dia secara resmi setelah cerai dari kamu selesai. Aku terdiam. Otak memproses informasi itu perlahan. Hamil 3 bulan. Berarti sejak sebelum rencana pernikahan mereka. Dan ada lagi, Rendra melanjutkan. Keluarga Kalisha menuntut Arjuna secara perdata untuk pengembalian semua biaya pernikahan yang sudah dikeluarkan. Total sekitar 300 juta. Plus ganti rugi pencemaran nama baik keluarga mereka di depan publik. Mereka minta 1 miliar. 1 miliar. Ditambah kasus pidana penggelapan dari Pak Widura. Ditambah kompensasi untukku. Arjuna benar-benar hancur total. Makanya dia minta rekonsiliasi. Aku berbisik pelan. Tepat sekali. Dia butuh kamu untuk bertahan. Secara finansial dan hukum. Tanpa kamu, dia tidak punya apa-apa. Aku tutup telepon dan duduk di sofa. Surat itu masih di tanganku. Permintaan maaf. Cinta. Rekonsiliasi. Semua bohong. Semua perhitungan. 3 hari kemudian, pengacara Arjuna menelepon langsung. Suaranya sopan tapi terdengar desperata. "Ibu Maheswari, klien saya sangat berharap Ibu bisa meluangkan waktu untuk bertemu. 15 menit saja. Di tempat netral. Dengan kehadiran pengacara masing-masing." Untuk apa? Beliau ingin menyampaikan penyesalannya secara langsung. Dan membicarakan kemungkinan. Tidak. "Ibu, mohon dipertimbangkan. Klien saya benar-benar." Tidak, aku ulangi lebih tegas. Sampaikan pada klien Anda bahwa saya tidak tertarik bertemu, mendengar permintaan maaf, atau membahas apapun. Proses cerai tetap berjalan. Tidak ada yang berubah. Aku tutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Malam itu, ponselku berdering dari nomor tidak dikenal. Aku angkat. Maheswari. Suara Arjuna. Serak. Lelah. Pecah. Aku hampir tutup telepon. Tapi ada sesuatu yang membuatku diam dan mendengar. "Please, dengarkan aku sebentar saja," suaranya tercekat. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku masih cinta sama kamu. Aku butuh kamu. Butuh. Bukan cinta. Butuh." "Kalisha hamil kan?" Aku potong langsung. Hening sesaat. "Kamu sudah tahu." "Tentu aku tahu. Dan kamu butuh aku karena kamu hancur total. Bukan karena cinta." "Tidak. Aku beneran masih sayang." Tawa keluar dari mulutku. Bukan tawa bahagia. Tawa pahit yang terdengar asing di telingaku sendiri.
Tawa yang lahir dari ironi yang terlalu absurd. Lucu ya, kataku di antara tawa yang mulai reda. Kamu ninggalin aku karena aku tidak bisa kasih kamu anak. Karena penyakitku. Karena autoimun yang bikin tubuhku terlalu lemah untuk hamil. Dan sekarang kamu terjebak dengan wanita yang hamil anakmu, tapi kamu malah minta balik sama aku. Maheswari, bukan gitu. Kamu tahu yang paling ironis? Aku lanjutkan. Penyakit yang kamu kira bikin aku lemah, ternyata justru ngajarin aku bertahan dari hal-hal yang orang sehat pun tidak sanggup hadapi. Ngajarin aku kuat. Ngajarin aku berdiri sendiri. Suara isakan terdengar dari seberang. Arjuna menangis. Please Mahes, aku mohon. Selamat tinggal, Arjuna. Untuk selamanya. Aku tutup telepon dan langsung blok nomornya. Tanganku gemetar sedikit. Tapi dada terasa lega. Seperti menutup bab terakhir dari buku yang seharusnya sudah lama selesai dibaca. Keesokan harinya, aku menelepon Rendra. Kirimkan pesan resmi dari aku untuk Arjuna lewat pengacaranya. Apa isinya? Aku ambil napas dalam. Katakan padanya, kamu mengira aku lemah karena sakit. Ternyata penyakitku mengajariku untuk bertahan dari hal-hal yang orang sehat pun tidak sanggup hadapi. Selamat tinggal untuk selamanya. Jangan pernah hubungi aku lagi. Rendra terdiam sejenak. Aku akan kirim hari ini. Dan Ren, pastikan proses cerai dipercepat. Aku mau selesai bulan ini. Akan kuusahakan. 2 hari kemudian, Rendra mengirim foto dokumen. Arjuna sudah tanda tangan surat persetujuan cerai dari tahanan. Tidak ada bantahan. Tidak ada tuntutan balik. Dia menerima semua konsekuensi. Sidang cerai dijadwalkan minggu depan. Tinggal formalitas. Tinggal tunggu palu hakim ketuk meja dan semuanya resmi berakhir. Aku simpan foto dokumen itu di folder khusus di ponsel. Folder bernama Akhir dan Awal. Akhir dari 7 tahun pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Dan awal dari hidup yang benar-benar milikku. Malam itu aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Langit Jakarta jarang terlihat berbintang, tapi malam ini ada beberapa bintang kecil yang berkelip samar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tersenyum sendiri tanpa alasan. Hanya karena merasa bebas. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan kantor baru perusahaanku. Gedung 3 lantai di kawasan Senopati dengan logo PT Kinara Digital Sejahtera terpasang besar di fasad depan. 15 karyawan baru. 3 klien korporat tambahan. Omset naik 180%. Pak Widura datang ke acara grand opening dengan senyum lebar dan bunga ucapan selamat. Ibu Kinanti, saya bangga melihat perkembangan perusahaan Ibu, katanya sambil berjabat tangan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Tanpa investasi Bapak, semua ini tidak mungkin terjadi. Dia menggeleng pelan. Ini bentuk permintaan maaf saya. Menantu saya hampir merusak hidup Ibu. Setidaknya saya bisa membantu membangun kembali. Investasi Pak Widura sebesar 800 juta masuk 3 bulan lalu. Dia bilang itu bukan bisnis, tapi tanggung jawab moral. Aku terima dengan syarat dia tetap dapat bagi hasil wajar. Bisnis harus profesional, bukan belas kasihan. Acara selesai sore hari. Aku putuskan jalan-jalan sebentar ke kafe langganan di Kemang sebelum pulang. Butuh kopi dan udara segar setelah seharian berbicara dengan tamu undangan. Kafe itu ramai seperti biasa. Aku pesan flat white dan duduk di meja dekat jendela.
buka laptop untuk cek email terakhir. Lalu aku melihatnya. Di pojok kafe, duduk sendirian di kursi kayu. Rambut berantakan tidak rapi seperti dulu. Jenggot tipis tidak tercukur. Kemeja lusuh dengan noda susu bayi di bahu. Dan di pangkuannya, seorang bayi perempuan kecil berusia sekitar 3 bulan, tidur dengan botol susu di mulutnya. Arjuna. Jantungku berdetak normal. Tidak ada lonjakan. Tidak ada sakit. Hanya datar. Dia belum melihatku. Matanya fokus pada bayinya dengan ekspresi lelah yang dalam. Kantung matanya hitam. Wajahnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Aku dengar dari Rendra bahwa Kalisha meninggalkan Arjuna 2 bulan setelah melahirkan. Dia tidak kuat dengan tekanan keluarga dan skandal yang masih beredar. Dia titipkan bayinya pada Arjuna dan pergi ke luar negeri tanpa kabar. Kustodi penuh jatuh pada Arjuna. Pekerjaan dia sudah hilang. Pak Widura memastikan dia masuk blacklist industri. Tidak ada perusahaan yang mau terima dia dengan track record penggelapan. Kasus pidananya selesai dengan hukuman percobaan dan denda besar yang membuat tabungannya habis. Sekarang dia tinggal di rumah ibunya. Kerja freelance seadanya. Urus bayi sendirian. Aku bisa berdiri dan pergi tanpa dia sadari. Tapi kakiku tidak bergerak. Bayi di pangkuannya mulai rewel. Arjuna mengangkatnya dengan gerakan canggung, menepuk-nepuk punggungnya pelan sambil bergumam lembut. Botol susu jatuh ke lantai. Dia membungkuk untuk ambil, hampir menjatuhkan bayinya. Matanya terangkat dan bertemu dengan mataku. Dia membeku. Wajahnya berubah pucat. Mulutnya terbuka sedikit. Aku hanya menatap sejenak. Lalu perlahan, aku anggukkan kepala. Sopan. Netral. Seperti menyapa kenalan lama yang tidak terlalu dekat. Tidak ada senyum. Tidak ada kata. Hanya anggukan singkat. Lalu aku alihkan pandangan kembali ke laptop. Seolah dia hanya orang asing yang kebetulan kupandang sekilas. Dari sudut mata, aku lihat dia masih menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bibir bawahnya gemetar sedikit. Bayinya menangis lebih keras. Dia kembali fokus menenangkan anaknya, tapi tangannya bergetar. Penyesalan. Itu yang terlihat jelas di wajahnya. Penyesalan yang dalam sampai ke tulang. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan melihatnya menderita. Tidak ada dendam yang terpuaskan. Hanya ketenangan. Ketenangan karena aku sudah memaafkan. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Karena membawa dendam hanya akan membuat racun tetap mengalir di tubuhku. Dan aku sudah terlalu lelah untuk itu. 5 menit kemudian, Arjuna berdiri dengan susah payah sambil menggendong bayinya. Dia bayar di kasir dan keluar dari kafe dengan langkah berat. Tidak menoleh lagi ke arahku. Aku minum kopi yang sudah sedikit dingin. Rasanya pahit tapi menenangkan. Ponselku bergetar. Pesan dari Rendra, cerai sudah resmi. Surat dari pengadilan baru keluar. Selamat, Mahes. Kamu bebas. Bebas. Kata yang indah. Aku balas. Terima kasih untuk semuanya, Ren. Aku tutup laptop dan keluar dari kafe. Udara sore Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit mulai berubah oranye kemerahan. 6 bulan yang lalu, aku berdiri di ballroom mewah dengan gaun hitam, membongkar semua kebohongan Arjuna di depan ratusan orang. Aku kira itu senjata rahasiaku.
Rencana balas dendam yang sempurna. Tapi aku salah. Senjata rahasia yang sebenarnya bukan rencana yang rumit. Bukan dokumen legal atau bukti-bukti yang kukumpulkan. Bukan juga eksposur publik atau kehancuran reputasinya. Senjata rahasia terkuat adalah kemampuan untuk bangkit. Untuk membangun kembali dari reruntuhan. Untuk hidup bahagia tanpa orang yang pernah meremukanmu. Arjuna kehilangan segalanya. Pekerjaan yang dia banggakan. Reputasi yang dia jaga. Wanita yang dia pikir lebih baik dariku. Kebebasan yang dia cari. Dan yang paling penting, ketenangan hati. Dia sekarang terjebak dengan konsekuensi pilihannya. Urus bayi sendirian tanpa pasangan. Cari kerja dengan nama yang sudah kotor. Hidup dengan penyesalan yang akan mengikutinya selamanya. Sementara aku punya perusahaan yang berkembang pesat. Kesehatan yang mulai membaik karena aku punya waktu dan dana untuk perawatan yang lebih baik. Rumah yang benar-benar milikku. Tidur nyenyak tanpa curiga atau khawatir. Dan yang terpenting, aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Diriku yang hilang selama 7 tahun di bawah bayang-bayang pernikahan yang palsu. Diriku yang dikubur di bawah ekspektasi menjadi istri sempurna untuk pria yang tidak menghargai. Diriku yang lupa bagaimana rasanya bermimpi untuk masa depan sendiri. Aku berjalan ke arah mobilku yang parkir di basement. Kunci di tangan. Langkah tegak dan pasti. Tidak ada air mata. Tidak ada luka yang masih terbuka. Hanya jaringan parut yang sudah menutup sempurna. Aku masuk mobil dan nyalakan mesin. Radio menyala otomatis dengan lagu lama yang pernah jadi soundtrack pernikahan kami. Aku ganti channel tanpa ragu. Lagu baru. Irama baru. Hidup baru. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berkendara pulang dengan senyum kecil di bibir, tahu persis bahwa besok akan lebih baik dari kemarin. Karena besok adalah milikku sepenuhnya. Tanpa bayang-bayang masa lalu. Tanpa beban yang tidak seharusnya kupikul. Hanya aku. Dan itu sudah lebih dari cukup.